Jadi masa-masa di karantina itu ada susahnya, ada senangnya ya. Jadi untuk senangnya itu ya kita mulai mengenal sesuatu yang baru, karena kita mau mengenal sesuatu yang baru. Nah, disitulah kita mempelajari sesuatu yang baru itu. Apakah sesuatu yang baru itu? Nah, sesuatu yang baru itu ya intinya kita mau hidup di negara orang yang berbeda dengan tata dan cara adat kita gitu. Jadi mulai disitulah kita mulai semangat untuk belajar. Terus halo Sobat Dumai, selamat datang di channel Yamini Solo. Jangan lupa ya, setelah menonton video ini di like, comment, subscribe, dan share. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya, gratis. Ingat, jangan spam, nanti pasti akan aku kunjungi balik. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat Sobat Dumai semuanya. Ayo, saya mau cerita ya. Sekarang di Hongkong itu masih musim dingin, tapi sekarang hari ini ada matahari. Tapi mataharinya itu biasalah, kalau masih musim dingin mataharinya itu walaupun panas atau cerah tuh tetap dingin. Jadi kalau misalkan pergi keluar gitu tetap memakai baju lengan panjang ya. Karena apa? Karena nggak semua orang kuat. Kalau saya kuat ya pakai lengan pendek, alhamdulillah. Jadi kalau misalkan masih musim dingin itu walaupun mataharinya itu kencar-kencar, itu panasnya itu nggak panas banget. Nah, jadi kalian bisa lihat ya nih. Ini untuk cuacanya aja terang kan, di kamera juga kelihatan. Nah, tapi itu nggak sepanas yang kalian lihat cerah itu ya. Jadi masih ada angin-angin sedikit semberipik gitu. Nah, ya saya mau cerita tentang pengalaman saya waktu sebelum kita ke Hongkong ya. Jadi biasanya kalau kita mau keluar negeri itu pasti kan harus proses dulu dengan yang resmi. Nah, sebelum masuk atau sebelum memutuskan untuk berniat kerja di luar negeri, biasanya kita itu daftar dulu, terus nanti kita nyiapin syarat-syarat, daftar syarat-syaratnya. Kalau sudah resmi dengan semacam segala persyaratan itu, surat-surat macam-macam untuk pasporan itu, kalau kita sudah dinyatakan resmi, dan lalu kita masuk di karantina belajar. Jadi di karantina balai pelatihan kerja ya, semacam ya, misalkan tergantung ada PT DPP, ada PT Intersolusi Nasional Indonesia, dulu punya aku yang pertama kali. Terus yang kedua PT DPB Solo. Nah, tapi sudah tutup ya kayaknya. Terus ada lagi banyak lagi PT-PT di seluruh Indonesia ya. Dan itu di daerahnya masing-masing ya, arealnya masing-masing. Nah, terus kalau sudah kita resmi itu kan kita masuk di karantina yaitu. Nah, di situ kita mulai digembleng, teman. Jadi kita mulai digembleng, diajarin segala macam bahasa, kerjaan, cara kerja, cara komunikasi, nama-nama sayur, makanan, semuanya. Pokoknya kehidupan baru yang istilahnya kita hidup dari Indonesia terus kita mau hidup di luar negeri, itu kita mau persiapan untuk beradaptasi. Jadi perbedaan adat istiadat ya, dan kehidupan beda dengan di negara kita. Jadi kita harus mempersiapkan itu. Nah, di situ biasanya kan kalau di PT itu ya, itu pasti jam-jam siang gini, biasanya kita pagi sebelum jam pelajaran itu kan nanti ada sarapan, ada olahraga, mandi absen dan lain-lain. Kalau itu semua sudah, terus nanti kita ada jam pelajarannya. Nah, jam pelajaran itu pelajarannya juga ganti-ganti. Kadang ya tergantung kelasnya masing-masing ya. Misalkan hari ini misalkan ya di satu PT itu kan nggak satu kelas, maksudnya nggak cuma satu negara.
ada negara Hong Kong, ada Malaysia, ada Singapura, ada Taiwan. Dan nanti mereka masuk di kelasnya masing-masing. Nah, di setiap kelas itu mereka belajar di negara tujuan masing-masing. Terus nanti kalau misalkan untuk bayi, anak atau kerja rumah itu semua nanti dipelajari di situ. Jadi walaupun kita itu mendapatkan job, misalkan kita belum berangkat tapi kita sudah mendapatkan job, misalkan ada majikan yang sudah interview, terus cocok dengan orang ini. Nah, misalkan orang ini juga cocok kerjanya apa, misalkan jaga bayi atau jaga loyanka gitu ya. Nah, di situ nanti kita juga nggak cuma belajar itu aja, jadi kita juga dipelajari bagaimana caranya jaga bayi atau pokoknya semua. Jadi kan terkadang kan kita kalau di luar negeri sudah finish, kadang kita ganti job karena kadang bosen, ada yang nerus, ada yang ada yang masih ingin lanjut dengan satu kerjaan itu, dan ada juga yang pengen ganti job, misalkan habis jaga anak mereka finish ganti majikan, kepengen ganti jaga orang tua. Nah, jadi dari situ kita sudah punya pengalaman dulu atau kita punya bekal dulu dari sekolah selama di Indonesia itu. Jadi jam-jam siang itu kalau jam pelajarannya, misalkan kalau kita itu ada menghafal, ada juga praktek. Terus misalkan kita untuk loyanka itu jadi pelajaran erdele ya. Jadi nanti kita ke ruang erdele itu ya kita praktek gimana caranya mandikan orang tua dan gimana caranya kita menikah orang tua. Nah, itu ada tempat prakteknya juga. Jadi kita belajar itu selain belajar bahasa itu juga belajar praktek. Jadi selama dulu saya tuh 3 bulan itu karena itu lebih cepat ya, karena sebenarnya belum matang. Tapi karena waktu saya datang itu bahkan gurunya belum ada, guru Hongkongnya tuh waktu itu keluar, terus kita punya guru yang baru masuk tapi belum masuk. Nah, kebetulan di situ saya sudah ada majikan Hongkong yang interview waktu itu jaga bayi, maksudnya bayinya itu mau lahir tapi belum, jadi intinya job baby newborn ya. Terus kita digodok pelajaran, jadi dalam 3 bulan kita tuh dikejar pelajaran, bisa nggak bisa harus bisa. Nah, tapi di situ itu kadang nggak cuma 3 bulan ya, jadi tergantung ini. Kadang ada yang 4 bulan, ada yang sampai 5 bulan, dan yang dulu itu ada pernah ya, waktu yang pertama kali saya ke Malaysia tuh yang PT Intersolusi itu dulu ada yang sampai hampir 8 bulan, bener. Itu karena apa? Sebenarnya dia sudah untuk bahasa apa semua itu sudah mencukupin, cuman waktu itu sudah ada job, terus dia di cancel, terus nggak taunya pas itu juga ada yang pas dia udah mau ini dia kena sakit herpes, terus ditunda dulu. Nah, akhirnya ya prosesnya jadi mundur gitu ya, lama. Jadi untuk perjuangan seorang TKW atau orang yang mau bekerja ke luar negeri yang melalui proses resmi itu tentunya proses belajar dulu atau masuk di karantina pembelajaran dulu itu tidak mudah. Jadi kita hari-hari dari pagi sampai malam sampai pagi itu semua tuh padat, nggak ada yang namanya jam slow ya ibaratnya. Jadi semua jamnya itu ada jadwalnya masing-masing. Kita sore udah jadwalnya gini-gini, siang jadwalnya ini, dan nanti kita siang untuk belajar, nanti kita juga masih ada
giliran untuk piket, untuk bersihin areal itu nanti dapat piket masing-masing. Terus ada juga yang nanti waktu kita gantian ya, jadi tetap selalu dapat tapi digilir gitu. Misalkan bulan ini atau minggu ini kita dapat cuci kamar mandi, nanti lain jadwal lagi kita dapat misalkan bagian depan atau bagian ruang tengah atau bagian ruang tidur, dan pokoknya merata, adil. Nah, jadi semua itu dapat bagian. Jadi selain kita tuh belajar, kita juga punya kerjaan piket, dan kita juga punya kerjaan praktek. Tiap kita belajar pasti ada prakteknya. Jadi disitulah awal-awal perjuangan seorang TKW. Jadi nggak mudah. Jadi semua orang itu yang bekerja di luar negeri itu jangan dipandang enaknya saja. Jadi sebelum berangkat, kalau yang resmi itu justru kita itu menanam perjuangan itu, atau menanam istilah kalau orang Jawa itu sengsara dulu terus nanti enak kemudiannya. Nah, itu selama di karantina di sekolah itu masa-masa perjuangan kita. Namun setelah kita itu sudah terbang atau sudah selesai sekolah, kita mau pergi ke tempat majikan atau kita mulai pergi ke negara tujuan, itu belum bisa dikatakan kita itu kita udah selesai dari ini ujian, atau kita udah selesai dari masa-masa sulit. Bukan. Jadi di masa-masa sulit itu baru proses awal. Jadi setelah nanti kita terbang itu masih kita lebih berjuang lagi. Karena apa? Karena setelah kita mulai terbang atau mulai pergi ke negara tujuan masing-masing, ke tempat mereka punya job, itu justru perjuangan yang paling membahayakan. Maksudnya membahayakan ini gini, kita sudah berjuang mati-matian atau berjuang dengan penuh semangat selama di PT. Nah, begitu terbang, kalau kita di situ nggak fokus atau niat kita itu luntur, atau misalkan yang tadinya dari sini semangat sudah ini, terus kita sampai di negara tujuan merasa aku udah lepas dari sini, aku sudah enak tinggal kerja ini. Bukan, itu belum menjamin. Karena apa? Karena nanti sudah di tempat tujuan kita justru harus lebih berhati-hati, lebih semangat. Karena apa? Sekali nanti itu sekali itu nanti kita gagal, ya kita akan gagal. Karena apa? Misalkan gini, begitu kita sudah mau mulai kerja, itu yang benar-benar serius, kerja serius. Jadi nanti kalau kita itu sudah dari awal itu kita udah misalkan dikeluarin atau mereka nggak cocok dengan kita, nah mereka kan mengeluarkan kita masih bisa cari majikan. Itu kalau dulu ya, kalau misalkan dalam 1 tahun itu baru 1 kali. Tapi kalau udah berkali-kali dikeluarin itu juga susah. Nanti kalau sudah berkali-kali dikeluarin, kita nggak bisa cari majikan. Kita belum ada 1 tahun misalkan udah dikeluarin beberapa kali job ya misalkan. Nah, kita mau cari juga udah susah, kita balik Indo nggak bisa kerja. Jadi sia-sia untuk perjuangan selama di PT itu. Jadi misalkan ada teman-teman yang masih di Indo yang nonton video saya, atau yang masih dalam proses ingin keluar negeri, yang masih dalam proses di dalam PT-PT, di sekolah-sekolah, di karantina, atau di dalam balai-balai pelatihan kerja, itu saya mohon belajarlah dengan bersungguh-sungguh di situ, dan bangunlah masa depanmu atau semangatmu untuk keluar negeri itu kamu harus serius. Dan di situ tunjukkan yang awal-awal itu masa-masa perjuanganmu di situ. Nah, nanti kalau kalian sudah mau terbang itu jangan merasa bangga dulu, jangan merasa puas dulu, karena nanti setelah kamu terbang dan
sampai di tempat tujuan, itu justru itu masa-masa sulit kamu, dan itu masa